Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada chapter sebelumnya, kita mendapatkan akhir chapter dengan beberapa kondisi, seperti Tanjiro dan Nezuko yang terlihat terjatuh dan tidak sadarkan diri. Lalu pertarungan yang sepertinya akan dimulai, yaitu Tokito versus Iblis Bulan Atas nomor 5 Gyoko. Sehingga, bagaimanakah kelanjutannya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Pada awal chapter, kita mendapatkan perkenalan diri dari Gyoko yang berkata, "Hyo, senang bertemu dengan kalian. Namaku adalah Gyoko. Bolehkah aku minta waktu sebentar sebelum membunuhmu? Para tamu yang terhormat, maukah kalian melihat karya seni yang kubuat malam ini?" Lalu muncullah sesuatu dari Gucci lainnya. Karya seni yang bernama Legonides Forgerons. Bentuk karya seni itu adalah sisa-sisa badan dari orang-orang yang dibunuh oleh Gyoko, kemudian dipasangkan menjadi satu. Sungguh karya abstrak yang mengerikan. Tidak berhenti sampai di situ, Gyoko masih memperkenalkan kelebihan karya seninya. Saksikan tangan-tangan ini dipenuhi dengan luka melepuh. Keunikan dari para pembuat pedang, aku sengaja memanjangkan secara terang-terangan untuk menyinggung kalian. Kotetsu dan Kanamori yang mengenal orang-orang itu pun merasa kaget dan syok. Dan komentar yang keluar dari mulut Gyoko adalah, "Kau benar, aku menggunakan 5 pembuat pedang berkualitas untuk karya ini. Aku tidak menyangka kalian akan begitu terpesona." Masih belum berhenti, Gyoko menambahkan, dan pedang-pedang yang menancap di tubuh mereka memperkuat nuansa pembuat pedang pada karya ini. Aku membiarkan topengnya untuk menunjukkan nuansa kekosongan dan ketidakjelasan. Semua ini sengaja untuk menyinggung kalian. Ditambah lagi, kalau aku mutar pedangnya, lihat, menakjubkan bukan? Aku berencana untuk memproduksi karya seni ini secara besar-besaran. Tokito yang sedari tadi mendengar ocehan itu pun berkata, "Hei, hentikan itu sialan." Tokito langsung menyerang Gyoko, namun Gyoko langsung masuk ke dalam potnya. Dan tiba-tiba ia sudah berada pada pot di atas genteng. Di sini Tokito menyadari bahwa Gyoko bisa melakukan perpindahan dari satu guci ke guci lain. Lalu Tokito pun menebas guci yang ada di atas genteng. Namun entah bagaimana caranya, guci itu muncul lagi di suatu tempat. Gyoko pun marah. "Beraninya kau menghancurkan guciku, karya seniku. Dasar makhluk tidak berbudaya. Kalian makhluk rendahan tidak punya otak. Kalian tidak cukup pintar untuk memahami karya seniku." Di sisi lain, Tokito berpikiran, karena Gyoko menghindar ketika ingin ditebas, sepertinya Gyoko akan mati ketika ditebas kepalanya. Tidak seperti Iblis Bulan Atas yang sebelumnya. Selanjutnya, Gyoko mengeluarkan ikan-ikan dari dalam guci di tangannya. Dan dari dalam mulut ikan-ikan itu disemburkan serangan tusukan-tusukan seperti jarum. Dan salah satu ikan itu berniat menyerang Kotetsu dan Kanamori yang sedang berlari. Namun tiba-tiba Tokito datang di belakang mereka mencoba untuk melindungi mereka. Namun tubuh Tokito tertusuk jarum-jarum dari ikan itu. Tokito merintahkan kepada Kotetsu dan Kanamori untuk bersembunyi. Gyoko terlihat kegirangan melihat Tokito yang telah tertusuk banyak sekali jarum. Dan Gyoko menanyakan apakah tubuh Tokito mulai mati rasa, karena jarum itu adalah jarum beracun. Gyoko pun melanjutkan, "Sangat disayangkan kau harus mati untuk melindungi orang-orang tidak berguna seperti itu." Lalu Tokito mulai teringat akan sesuatu yang berkata, "Mau mereka ada di sana atau tidak, itu sama saja, benar-benar orang yang tidak berguna." Tokito bertanya, "Suara siapa itu? Aku tidak bisa mengingatnya. Kurasa ada seseorang yang pernah mengatakan hal itu sebelumnya. Tapi siapa?" Terlihat ingatan menggambarkan suatu ruangan pada musim panas dengan kondisi pintu yang terbuka karena hawanya panas. Namun serangganya sangat berisik. Ketika Gyoko sedang memikirkan akan menjadikan Tokito karya seni seperti apa karena Tokito seorang pilar, Tokito pun mendekati Gyoko dan berkata, "Diam, omonganmu tak berguna."
Lalu Gyoko menggunakan guci yang mengeluarkan air sangat banyak dan terlihat Tokito berada dalam gumpalan air dari teknik milik Gyoko. Di sini, Gyoko berniat untuk membunuh Tokito dengan membiarkan Tokito kehabisan nafas. Gyoko benar-benar telah memblokir senjata utama pemburu iblis, yaitu pernafasan. Gyoko di sini berencana untuk menghancurkan desa ini dan membuat para pemburu iblis melemah agar bisa mengincar kepala Ubuyashiki. Lalu, panel selanjutnya memperlihatkan pilar cinta yang sedang bergegas dan berkata, "Cepat-cepat, tak kusangka desa pembuat pedang dekat dengan distrik tempat tinggalku. Mengejutkan sekali. Baiklah, aku datang." Chapter 111 selesai sampai di sini. Kemudian pada chapter 112, terlihat salah satu warga desa pembuat pedang mulai mengumumkan kepada warga bahwa desa sedang diserang. Dia meminta untuk melindungi kepala keluarga terbesar, amankan pedang para pilar dan selamatkan kepala desa. Terlihat iblis ikan guci dalam ukuran raksasa itu sedang menjajah kampung itu. Dan diketahui juga bahwa kuku iblis itu lebih tajam daripada pedang. Lalu ketika pilar cinta datang, ia langsung menebas iblis ikan itu. Dan warga yang melihatnya merasa lega karena pilar telah datang. Dan ada salah satu warga yang berkata, "Aku lupa kalau dia kuat. Habisnya dia cantik sih." Lalu panel selanjutnya memperlihatkan iblis ikan raksasa sedang menggenggam kepala desa. Para pemburu iblis yang berjaga di sana terlihat sudah pada tumbang. Dan Kanroji pun datang ke tempat itu. Terlihat pedang yang digunakan oleh pilar cinta ini berbentuk melengkung lentur seperti ular. Dan salah satu warga yang melihat pedang itu pun berkata, "Kanroji Dono, pedang apa itu? Apa Tetchin sama yang membuatnya? Aku pernah dengar rumor tentang pedangnya." Lalu pilar cinta pun melayangkan serangan kepada iblis itu. Pilar cinta itu motong-motong iblis itu dengan bentuk potongan yang berkelok-kelok. Dan kepala desa yang terjatuh dari genggaman iblis pun ditangkap oleh Kanroji. Dan kepala desa itu berkata, "Aku pasti sedang di surga. Aku dipeluk oleh gadis muda yang cantik." Lalu panel selanjutnya berpindah ke tempat Tanjiro. Di sana terlihat Tanjiro sudah mulai sadar. Kondisinya saat ini sedang digendong dibawa lari oleh Nezuko sambil menghindari serangan petir. Namun mereka terkena salah satu serangan petir itu dan terjatuh. Dan Kanraku menyambungkannya dengan memberikan serangan kipas. Namun Tanjiro masih bisa untuk menghindarinya. Sekido yang ada di sana menyuruh Karaku untuk sekalian menghancurkan bangunannya. Di sisi lain, Tanjiro masih berpikir keras bagaimana cara paling efektif untuk mengalahkan musuh. Setelah bangunan itu diruntuhkan, Nezuko tertimpa salah satu bagian dari bangunan itu. Dan ketika Tanjiro akan menghancurkan bagian bangunan itu dengan pedangnya, Nezuko menggenggam mata pedang milik Tanjiro dan membiarkan darahnya melumuri pedang Tanjiro. Dan terbakarlah pedang milik Tanjiro. Akibat pedang yang terbakar, yang menyebabkan temperatur pedang itu naik, pedang Tanjiro yang awalnya berwarna hitam berubah menjadi berwarna merah. Terlihat dengan menggunakan pedang yang terbakar itu, Tanjiro akan melakukan sesuatu. Dan chapter 112 selesai sampai di sini. Chapter kali ini pun cukup seru juga. Meskipun kita harus mendengar ocehan panjang dari Gyoko dan melihat Tokito yang terperangkap dalam gumpalan air, namun kita juga melihat hal mengejutkan, yaitu jurus darah iblis Nezuko yang digunakan pada Nichirin milik Tanjiro. Jadi bagaimanakah kelanjutannya? Nantikan di Zona Manga. Jadi sampai ketemu lagi dan terima kasih banyak.